teman-teman, kembali lagi bersama saya Nasruddin Tutorial. Kali ini saya akan berbagi video tutorial, ya, video pengalaman tentang bagaimana teman-teman semua bisa ketemu dokter untuk menawarkan produk-produk yang teman-teman bawa, khususnya di alat kesehatan gigi. Jadi buat teman-teman semua yang bekerja sebagai sales untuk divisi dental konsultan ataupun dental representatif. Nah, bagaimana cara ketemu dokter? Bagaimana cara teman-teman bisa mengakalin bertemu dengan dokter? Jadi sebelumnya pernah saya jelaskan bagaimana bisa menaikkan omset penjualan, bagaimana bisa mendapatkan PO 90%, teman-teman harus ketemu dokter. Nah, yang pertama, bagaimana teman-teman bisa ketemu dokter? Teman-teman pertama visit. Ketika visit, silahkan teman-teman ketemu dengan resepsionis ataupun ketemu dengan asisten dokter ataupun perawat dokter. Nah, tujuannya apa? Ketika teman-teman ketemu resepsionis, asisten dokter, terus perawat dokter, mereka adalah jalan atau gerbang satu-satunya untuk mendapatkan informasi bagaimana cara janjian atau ketemu sama dokter. Begitu teman-teman. Nah, terus yang kedua, ketika teman-teman sudah ketemu resepsionis, terus sudah ketemu asisten dokter, terus sudah ketemu dengan perawat dokter, nah teman-teman silahkan melakukan yang namanya pendekatan ke asisten, perawat, ataupun resepsionis. Jadi silakan teman-teman bangun komunikasi yang baik dengan beliau. Nah, tujuannya apa? Ketika teman-teman bisa bangun kedekatan, teman-teman bisa bangun komunikasi yang baik dengan asisten, perawat, dan juga resepsionis dokter, teman-teman ada celah untuk diizinkan ketemu sama dokter. Karena beberapa rumah sakit, beberapa klinik, beberapa dokter privat atau dokter praktek mandiri, rata-rata banyak tipikal asisten, resepsionis, ataupun perawat yang memang dokternya ada tapi tidak diizinkan untuk ketemu dokter. Nah, jadi teman-teman silahkan bangun kedekatan dengan resepsionis, asisten, dan juga perawat. Bangun komunikasi yang baik untuk bisa ada celah ketemu sama dokter, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, teman-teman silahkan minta kontak klinik ataupun minta kontak dokter. Nah, terkadang ketika teman-teman sudah melakukan pendekatan, sudah melakukan komunikasi yang baik dengan asisten, resepsionis, ataupun perawat, ada sebagian mereka yang kasih nomor kontak dokter ataupun nomor kontak klinik. Kalau kontak klinik sebenarnya sudah pasti dikasih, rata-rata jarang ada asisten dokter yang memberikan kontak dokter pribadi. Jadi usahakan teman-teman bangun komunikasi yang baik, bangun kedekatan yang baik dengan asisten, resepsionis, dan juga perawat dokter, teman-teman. Oke teman-teman, nah yang selanjutnya setelah teman-teman mendapatkan kontak klinik dan juga kontak dokter, teman-teman silahkan usahakan atur janjian ketemu dokter di hari apa dan juga jam berapa, begitu teman-teman. Jadi silahkan teman-teman bisa kontak klinik, ataupun lebih bagus lagi teman-teman sudah mendapatkan yang namanya kontak dokternya. Jadi jika teman-teman sudah mendapatkan kontaknya, teman-teman bisa janjian by WhatsApp ataupun lewat call, telepon, begitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya, gimana kalau misalkan dokternya tidak merespon untuk kita janjian ketemu dengan dokter? Jalan satu-satunya silahkan teman-teman visit ketika ada pasien. Nah, jadi maksudnya ketika teman-teman visit ke klinik, visit ke rumah sakit, terus visit ke dokter-dokter privat ataupun dokter yang punya klinik pribadi sendiri, teman-teman bisa visit ketika ada pasien. Nah, kalau ketika visit ada pasien, otomatis dokternya pun ada, teman-teman.
Nah, jadi silahkan teman-teman bisa ngakalin ketemu dokter ketika setelah pasien beres. Nah, bisa sekitar 1-3 jam kalau misalkan pasiennya lama dan juga banyak. Atau teman-teman kalau datang setelah pasiennya ada, ya teman-teman bisa juga kalau misalkan lagi hoki-hokian 30 sampai dengan 1 jam teman-teman bisa ketemu dokter begitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya untuk bisa ketemu dokter dan ngakalin teman-teman ketemu dokter, teman-teman bisa visit di tengah-tengah pasien. Contohnya seperti ini. Di klinik ada banyak pasien, contoh kita sebut ada 4 pasien. Nah, dokter baru menangani 1 pasien. Jadi teman-teman bisa ketemu dokter dengan cara izin dulu, kasih tahu perawat ataupun resepsionisnya bahwa kita datang ingin menawarkan produk-produk yang akan teman-teman tawarkan. Nah, jadi biasanya di tengah-tengah pasien, contoh pasien pertama, pasien kedua, baru nanti teman-teman akan diizinkan untuk ketemu dengan dokter. Nah, cara ngakalinnya seperti itu. Jadi teman-teman nanti ketemu dokter setelah pasien selesai, atau bisa dibilang di tengah-tengah pasien teman-teman bisa melakukan pertemuan dengan dokter. Nah, disitulah senjata untuk teman-teman menawarkan sebisa mungkin produk yang teman-teman bawa untuk bisa menaikkan omset penjualan dan juga mendapatkan purchase order teman-teman. Nah, yang selanjutnya, untuk teman-teman bisa ketemu dokter, jalan satu-satunya teman-teman bisa titipkan kartu nama ke resepsionis. Mending kalau misalkan tiba-tiba teman-teman ketemu dokter dan dokternya lagi sibuk, teman-teman titipkan saja kartu nama ke dokter. Nah, dengan begitu nanti dokter akan mengatur janjian untuk ketemu dengan kita, ataupun resepsionis ataupun asistennya nanti akan menghubungi kita untuk janjian ketemu dengan dokter. Nah, lebih beruntungnya lagi mungkin ketika kita titip kartu nama, dokter akan langsung menanyakan produk-produk yang telah kita tawarkan. Ya, lebih bagus lagi teman-teman titip kartu nama dan juga brosurnya, seperti itu. Yang selanjutnya teman-teman, untuk bisa teman-teman mengakalin ketemu dengan dokter, teman-teman harus banyak kolaborasi dengan telesales atau telemarketing dari sebuah perusahaan. Sebenarnya untuk TS atau telesales itu ada di dunia alat kesehatan gigi pun ada, dan juga di dunia farmasi pun sebenarnya ada. Nah, biasanya kalau untuk telemarketing sales, mereka punya kontak-kontak dokter, dan mereka kalau misalkan kolaborasi dengan teman-teman, mereka juga bisa diatur janjian ketemu dokter oleh telesalesnya. Jadi teman-teman nanti koordinasi dengan telesalesnya, nanti di hari apa dan jam berapa nanti teman-teman bisa diinfokan oleh telesales atau telemarketing dari sebuah perusahaan alat kesehatan ataupun farmasi teman-teman. Nah, yang selanjutnya untuk ngakalin teman-teman bisa ketemu dokter, yaitu teman-teman bisa bangun relasi juga dengan teman-teman sales kompetitor. Nah, tujuannya apa? Ketika teman-teman visit menawarkan produk yang teman-teman bawa, otomatis sales kompetitor pun akan menawarkan juga. Jadi teman-teman silahkan bangun kedekatan, bangun relasi dengan teman-teman sales. Jika teman-teman sudah bangun relasi dan juga kedekatan dengan sales kompetitor, otomatis teman-teman akan mendapatkan informasi kontak klinik, kontak dokter, janjian dengan dokter di hari apa dan juga di jam berapa. Jadi perlu juga teman-teman untuk kenal dan bangun relasi dengan sales kompetitor, begitu teman-teman. Jadi bisa jadi juga teman-teman visit bareng, janjian bareng dengan sales kompetitor. Oke, mungkin itu saja teman-teman video sharing pengalaman dari saya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe video ini untuk mendapatkan update dan notifikasi video saya terbaru nantinya. Terima kasih.